karena dia merasa lapar di situ. Tetapi Sebentar, bro, Audiocast. waktu Sebentar ya, ia sebentar. tiba di Gini. situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Artinya apa? Gini, sebentar Audiocast, sebentar gini nih. Mungkin memang karena penjelasan Ki Ahmad tuh lengkap gitu loh ya, lengkap. Tetapi intinya gini loh bro, mungkin bro Audiocast nggak memperhatikan karena terlalu Saya memperhatikan, dia mengatakan begini. begini Dia tahu intinya. kalau pohon itu tidak berbuah. Dia tahu katanya. Bukan, Kata bukan, Ki Ahmad. bukan, Saya menjawab begini. itu. Dia tidak tahu. Menceritakan, jadi sebenarnya gini, Dia tidak tahu. tadi kalau Audiocast menyimak gini, dia tuh itu bukan secara letterless, itu dia mengartikan tuh perumpamaan gitu Oh loh tidak, tadi. tidak Kalau perumpamaan. Salah. Bro Audiocast memperhatikan enggak? Aku perhatikan sekali jawabannya dia gitu loh. Salah, berarti Jadi salah kan aku jawabannya kan? perhatikan. Jadi Kalau dia bilang perumpamaan salah kan? bukan, Salah nggak? bukan. Itu Karena dia saya tahu perumpamaan. Markus Dia- pasal 11 ini saya dia tahu me- konteksnya apa. sebentar dulu Nah. Audiocast. Tadi dia secara panjang lebar tuh dia, tapi di pertengahan akhir loh dia mengatakan bahwa ayat tersebut adalah perumpamaan gitu loh. Tidak perumpamaan. Di Perumpamaan sini- bro, Aduh, coba kita dengarkan lagi ya. Ini Kita saya dengarkan katakan lagi ya. Sini saya kayak katakan bahasanya dia. Markus apa Bang John, pasal lihat 11. dulu apa Dengar. tanggapan dari dia, kita dengar aja dulu. Nah, Nggak itu apa-apa. dulu makanya. Oke, Jangan oke, disangka oke. dulu. Jadi Coba gini, Audas. itu bukan perumpamaan. Ini historis. Sejarah ini yang ditulis oleh Markus di dalam pasal 11 dari ayat 1 sampai dengan ayat 33. Ya. Saya tahu ini perikop ini. Jadi ini historis semua, bukan perumpamaan. Nah, yang menarik di sini adalah ketika Yesus merasa lapar, terus dia lihat dari jauh bahwasannya pohon ara itu sudah berbuah, sudah berdaun. Artinya dia sedang menerka. Kalau sudah berdaun berarti ada sesuatu. Kalau aku mendekatinya berarti aku mendapat apa-apa di situ dari pohon itu. Berarti dia mengharapkan ada buah. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa. Nah, disinilah terjadi fenomena yang sangat fundamental. Ya. Ini gambar ini aduh tadi aku internetnya ini keputus nih. Bentar Pak, ukurannya kecil ini. Ntar turun naik lagi ya. Oh ya, oke. Ayo, tadi ada Audiocast tuh. Audiocast tadi. Audiocast mana? Audiocast mana ya tadi ya? Bro, sorry bro, ini aduh internetnya keputus bro tadi tuh bro. Naik lagi Audiocast. Iya, kayaknya jaringan deh. Iya jaringan, aduh nggak tahu deh. Benar ya teman-teman ya, nunggu Audiocast ini soalnya kesalahan siapa ya?
Aku juga bingung. Semangat malam teman-teman. Selamat Iya, malam, malam. salam bro Juma. Iya, salam. Kasih bagus dulu itu jaringan Bang John, jangan nanti mentah lagi. Ini ngerubah kamera gimana ya caranya tuh? Ada Aing Oh, itu coba gambar. gak ini itu Kubrojon. Enggak, maksudnya pengen logonya aku yang keluar gitu loh. Gimana ya caranya? Ini kan kamera nih aku tutup nih pakai biru, pakai hijau. Haha. Aku juga kurang ini ya kalau itu. Pergi di ada tulisan filter situ, klik filter, More atau gimana nih? klik filter. Nggak ada filter loh. Nggak ada ya, paling bawah itu nggak ada ya. Efek ya, mungkin ya efek ya. Iya, efek boleh, efek boleh. Bentar dulu sebentar. Oke deh, nggak apa-apa deh. Ini karena siapa tuh siapa namanya tadi itu ya? Si Audaces nggak masuk lagi. Audacesnya nggak masuk, dengan Bang Zuma aja gitu atau Bang Zuma? Gimana Bang Zuma? Siap teman-teman, siap. Dengan siapa nih? Dengan Ki Ahmad gitu loh atau gimana, dengan siapa nih? Terserah, yang penting dialognya sehat. Ya kayak tadi lah Bang Zuma, aku nggak mau Iya, yang ribut-ribut lah, teratur. Baik. Topiknya apa nih Bang Zuma maunya nih? Kalau saya sih ini ajaran apa? Kalau Islam itu kan memahami Isa Al-Masih ya. Jadi Islam Kristen itu sama-sama memahami bahwasanya pada Bani Israel itu ada nabi yang diutus tanpa ayah. Kami sebut Isa, teman-teman sebutnya Yesus. Nah, kita bahas inti ajarannya saja gitu. Jadi Inti ini ajaran Yesus. ajaran Yesus dengan VS ajaran Isa gitu atau gimana nih Bang Zuma? Iya, boleh. Oke. Sepakat nih Ki Ahmad. Iya. Oke. Kita nggak ada perlu waktu lagi ya, tapi ngomongnya TikTok kayak tadi ya santai tapi berisi gitu loh. Bisa ya? Iya, Ki Ahmad sama Iya. Zuma ya. siap. Oke. Siapa yang mau mulai dulu nih? Apa topiknya nih? Silakan. Silakan bro, kasih argumennya. Iya, silakan dari teman Kristen dulu. Saya ngikut aja nanti. Barangkali dari bro Zuma aja dulu bro, biar Baik. nanti saya tanggapi. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk teman-teman Kristen. Tema kita terkait dengan sosok manusia yang datang kepada Bani Israel, yang kemudian Islam menyebutnya dia nabi dan rasul yang diberi gelar Al-Masih. Di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan salah satu ayat di dalam surah Ali Imran ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah itu sama seperti penciptaan Adam alaihissalam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Jadilah manusia, maka jadilah dia. Jadi pada prinsipnya, kenapa umat Islam itu
sangat menghargai manusia yang datang kepada Bani Israel ini. Karena manusia ini lahir secara ajaib, lahir tanpa ayah, kemudian begitu ia datang, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat untuk menegakkan hukum Tuhan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Sedangkan di pemahaman teman-teman Kristen, sosok yang datang tanpa ayah itu berujung kepada dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi sang pengutus itu sendiri yang mengutus dirinya dalam rupa manusia. Ini saya rasa bisa kita perbincangkan bagaimana dari sisi Bible dan juga dari sisi Al-Quran. Silakan, terima kasih. Ya, oke ya. Jadi yang pertama, saya tidak mau menyamakan antara Isa dengan Yesus ya. Karena kalau di dalam Al-Quran dikatakan Isa itu saudara Harun gitu ya. Sedangkan kalau misalkan memperhatikan lagi, Isa itu dikatakan di dalam Matius 1 ayat 1 itu adalah keturunan Daud ya. Kemudian Lewi ya, dari Lewi ya kalau nggak salah ini. Kemudian juga dikatakan yang dia lahir di bawah pohon kurma itu merupakan di dalam Quran surah Al-Anfal 8:31 itu dikatakan merupakan dongeng-dongeng ya. Kemudian terkait di bawah pohon kurma itu merupakan jiplakan dari kitab Gnostic Birth of Mary abad ke-6. Nah, makanya kemudian kita perlu lihat ya, apakah Yesus itu lahir di bawah pohon kurma atau tidak. Karena itu di dalam Alkitab dikatakan jelas bahwa dia lahir di kandang ya barangkali atau di Bethlehem gitu. Kemudian terkait siapakah Yesus itu sebetulnya atau Bapa itu sendiri, tidak ada narasi di dalam perjanjian lama yang menyatakan dia akan pindah ke negeri Arab. Itu nggak ada. Bisa dilihat di dalam 2 Tawarik 15 ayat 13 dan juga 1 Tawarik 16 ayat 26. Jadi dikatakan tidak ada Allah di luar Allah Israel. Ya, apalagi bahkan itu dikatakan di 2 Tawarik 15 ayat 13 dikatakan terkutuklah kalau bagi yang menyembah gitu ya di luar Allah Israel. Maka dari situ nggak heran ya, misalkan kita mencari tahu di Google misalkan 3.000 ayat lebih dari Al-Quran itu memiliki kemiripan dengan kitab apokrif begitu ya. Maka dari itu saya akan mengupas ya, misalkan dari Islam ini sendiri sebenarnya dari mana ya, berasal dari ini ya, pertemuan Jibril dengan baginda Muhammad. Nah, di dalam literatur Al-Qurtubi ya, tafsir Qurtubi jilid 18 halaman 302. Di situ dikatakan Jibril itu si putih ya, si putih itu adalah bala tentara iblis ya. Ini akan saya bacakan ya supaya supaya sesuai dengan literatur Muslim. Ini literatur dari Muslim ya. Teman-teman bisa cari Al-Qurtubi jilid 18 halaman 302. Ini saya bacakan. Oke, setan menjawab, si putih adalah bala tentara setan yang bertugas menggoda para nabi. Dialah yang datang kepada Nabi SAW dalam wujud malaikat Jibril, guna menyampaikan bisikan-bisikan kepada beliau dalam bentuk wahyu. Ini ya, Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi jilid 18 halaman 302. Itu bisa dicek. Nah, maka dari itu sebetulnya sejalan dengan yang dijelaskan oleh yang pertama tadi, tidak ada Allah di luar dari Allah Israel. Sehingga tidak mungkin pergi ya. Dan juga akan menjadi hal yang aneh kalau misalkan nabi-nabi sebelumnya itu berasal dari Yahudi, kemudian di dalam At-Taubah ayat 29 dikatakan umat-umat Yahudi Nasrani itu harus dipalak, disuruh membayar jizyah. Kalau tidak maka harus diperangi. Nah, itu menjadi sesuatu yang aneh. Kenapa nabinya ngambil dari Yahudi, tetapi kemudian umat Yahudi sendiri atau Nasrani itu harus dipalak, begitu ya. Nah, kemudian di dalam
Bentar. Di dalam ini nih. Saya ada literatur. Nah, Yesus ini tidak diciptakan ya. Yang pertama dia tidak diciptakan di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Kemudian di Wahyu 22 ayat 20 itu kemudian merujuk ke dalam Wahyu 3 ayat 14 dikatakan Yesus itu sudah ada di permulaan sebelum penciptaan itu sendiri. Yohanes 17 ayat 5 juga mengatakan Yesus sudah ada sejak awal. Ya, sehingga ketika merujuk bahwa Yesus itu hanyalah manusia biasa, tentu Alkitab sendiri menyatakan bahwa itu tidak sesuai. Mungkin seperti itu dulu ya Pak ya. Silakan. Oke, baik. Silakan Bang Suma. Oke, baik, makasih. Yang pertama ya, banyak poin yang harus saya jelaskan kepada saudara ya, terkait dengan Isa itu saudara Harun. Jadi kalau Al-Quran itu bukan Isanya yang disebut sebagai saudara Harun, tetapi yang disebut saudara Harun di situ adalah Maryam. Nah, kemudian ketika saudara-saudara kemudian mengatakan Isa dan Yesus itu tidak sama dan tidak ingin menyamakan, kami juga umat Islam itu tidak ingin menyamakan. Karena yang satu bukan ciptaan, sementara Nabi Isa jelas adalah ciptaan. Nah, sementara Yesus sendiri itu jelas mengatakan dirinya adalah sesuatu yang datang bukan atas kehendaknya sendiri. Berarti sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia adalah sesuatu yang diadakan. Nah, tapi kalau saudara mengatakan bukan ciptaan, ya itu saya hargai. Itu iman saudara. Memang diakui, kami juga tahu Maryam itu saudara Harun. Yang dimaksud Maryam saudara Harun yang Anda pahami itu adalah Miriam. Miriam dan Maryam itu berbeda. Kalau Miriam saudara Harun itu memang hidup di sekitar 1500 tahun ya sebelum Maryam itu melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Lalu kenapa Maryam ibu dari Nabi Isa itu disebut saudara Harun? Saudara perempuan Harun. Apakah ini berarti adalah satu kesalahan Al-Quran? Teorinya ngawur? Tidak. Ya. Al-Quran menerangkan Maryam itu saudara Harun itu untuk kemudian memahamkan bahwasanya Maryam itu adalah keturunan orang baik-baik. Kok tiba-tiba dia hamil? Karena tuduhan orang yang datang kepada Maryam pada masa itu adalah dia berzina. Maryam ini berzina dan anaknya adalah anak hasil zina. Makanya mereka heran, kau kan saudara Harun, kau kan saudara Lewi. Orang Lewi itu adalah imam-imam. Kok bisa keturunannya ada yang hamil di luar nikah gitu loh. Itu maksudnya sindiran kepada Maryam. Nah, kalau pemahaman ini kemudian mutlak diimani bahwa itu adalah sebuah bukan sindiran, bukan majas, bukan gaya bahasa, maka celaka ketika saudara-saudara mengatakan Yesus anak Daud, Yesus anak Abraham, Yesus anak Adam. Sementara kitab Anda jelas mengatakan bahwasanya Yesus di situ adalah anak Adam, bahkan anak Allah. Kan gitu ya. Artinya ya coba Anda dudukkan. Belum lagi kalau dikatakan keturunan ular beludak. Yang pasti kemudian Yesus disebut sebagai anak Daud. Jarak antara Daud dengan Yesus itu jauh. Tapi Anda imani. Karena itu bukan Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran mencari apa yang kemudian bisa dijadikan sebagai sandaran untuk menolak kebenaran. Nah, lalu kemudian ketika saudara-saudara mengatakan Islam itu dari mana? Saya katakan Yesus itu Islam. Dia itu Muslim. Semua nabi itu Muslim. Mereka adalah pelaku-pelaku ajaran Tuhan. Mereka Muslim, bukan penolak ataupun bukan golongan orang yang mengatakan hukum-hukum Tuhan itu adalah kutukan, sehingga harus ada yang mati untuk menebus sebagai tumbal di atas tiang salib. Itu tidak diajarkan, bahkan Yesus sekalipun tidak pernah mengajarkan hal itu. Orang terdekat daripada Kristen Yesus itu tidak pernah mengajarkan tentang tumbal dengan darah manusia. Itu nggak pernah. Lalu kemudian poin yang Anda bawa tadi terkait dengan apa ya? Yang terakhir itu ya. Maryam. Iya, Jibril. Nah, Anda harus tahu bahwa yang mengabarkan kemudian
kehamilan Maria itu adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini memang penyampai wahyu. Bahkan kalau kita ingin menganalisa lebih jauh, malaikat apa yang datang kepada Yesus, yang memberikan kekuatan kepada Yesus? Ada dia sebutkan namanya, ada dia memperkenalkan diri. Aku adalah malaikat Jibril, aku datang kepadamu untuk memberikan kekuatan kepadamu. Mana ada seperti itu? Sekonyong-konyong dikatakan malaikat menampakkan diri kepadanya, memberikan kekuatan kepadanya, kemudian dia ketakutan, keringatnya seperti titik-titik darah. Bukankah di dalam kitab saudara dikatakan iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang? Mana tahu yang datang kepada Yesus ini adalah iblis yang nyamar menjadi malaikat terang. Belum lagi ketika Maria masuk ke dalam goa kuburan Yesus. Dia tidak menemukan mayat Yesus di sana. Tapi seketika dia melihat malaikat katanya. Mana tahu malaikat yang dia temukan itu adalah jelmaan iblis. Kenapa? Karena pada setelah Yesus bangkit, Yesus kok tiba-tiba berubah menjadi Tuhan. Belum lagi ketika Lukas di dalam Kisah Para Rasul 16 didukung pengajarannya oleh iblis. Iblis di sini yang merasuki seorang manusia teriak, Paulus ini adalah hamba Theos yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Juma inilah kepanjangan kamu berbicara. Oke. Silakan. Jangan panik, jangan emosi, santai, rileks. Enggak panik, kamu tuh kebanyakan nyontek saya lihat. Saya mau tanya sama kamu. Tadi kan kamu bilang sebentar, bro. Saudaranya. Jangan panik, santai, rileks. Bantah argumen saya kalau ada yang salah. Lagi head to head. Tapi begini, mungkin baiknya gini, kalau Ki Ahmad mengajukan pertanyaan ya 1 atau 2 supaya nggak lupa kayak tadi. Kemudian Bang Zuma juga maksimum 2 pertanyaan gitu loh. Jadi kan nggak kelupaan kayak tadi kan Bang Zuma kelupaan gitu loh ya. Oke, lanjut. Baik. Sudah selesai ya. Nambahin dikit ya. Aku nambahin dikit. Ini bentar. Aku nambahin dikit. Tadi Juma bilang Maryam saudara Harun itu dari bangsa Lewi. Kau tahu dari mana dia dari orang Lewi? Juma? Ya, di dalam kitabmu kan ada jelas di situ dikatakan. Ya, berarti kau jangan nyontek lah. Kau bilang tadi. Kenapa dengan kitab Anda alergi kalau dibaca sama umat lain gitu? Gini, kan tadi kau kan ditanya tentang kitabmu. Harusnya kitabmu yang kau bahas, jangan kau nyerempet ke Alkitab. Gitu. Kenapa takut? Takut kitabmu dibahas. Di situ nampak kau tuh ketidaktahuan kau. Maksudnya gimana ini? Kalau kau nggak bisa membawa Alkitab, kau nggak muncul kepintaran. Ini teman-teman mau berdialog atau ingin sensian? Oke. Saya rasa saya membantu Anda untuk menyampaikan kabar gembira ke seluruh makhluk loh. Aku bacakan kitab Anda. Gini Juma. Tahu kan ditanya bentar bro Kerbau. Ini ada aura panik ya. Ini ada lagi head to head antara Ki Ahmad dengan Bang Zuma gitu loh. Ya, jadi Ki Ahmad tanya tentang kitabnya Juma tanya tentang Alkitab ya kan. Jadi kalau bisa sama-sama ditanya nih tentang Alkitab nih, dia jawab tentang Alkitab. Si Juma ditanya tentang Quran, dia juga menjawab tentang Qurannya sendiri gitu loh. Jangan menyerempet-nyerempet dengan kitab orang lain gitu loh. Saya rasa begini, yang menyerempet masuk ke Al-Quran itu kitab saudara. Makanya jangan sensian. Bang Zuma, jangan itu stop. Itu makanya aku bilang. Bang Zuma statementnya kan tadi udah. Sekarang siapa ini Ki Ahmad? Silakan bro. Iya. Gimana tanggapnya gitu? Biar lancar diskusinya enak gitu loh. Ki Ahmad, bentar. Maksudnya Bang Kerbau tadi ada baiknya juga sih. Intinya Bang Zuma kan bertanya nanti di kiamat ya. Saya cuma kasih masukan aja ya. Karena kan head to head kan. Jadi saya juga kalau dari tadi mau masuk juga nggak enak kan. Supaya nggak ganggu diskusi kan. Maksudnya kalau Bang Zuma mempertanyakan di Alkitab kami, pasti kiamat membawa nanti di Alkitab. Nanti ada pertanyaan juga di ke Bang Zumanya di Qurannya. Jadi tolong dijawab dengan di Qurannya. Iya, gitu itu maksud saya, Bro. Jadi kiamat nanya tentang Quran, Juma harus jawabnya tentang Quran. Jangan nyerempet begitu juga kiamat. Kiamat jangan nyerempet tentang Quran, gitu biar fair. Oh iya, oke. Jadi penonton juga biar bisa menyimak dengan secara murni gitu loh. Oke. Kami nggak lanjut. Kami nggak suka potong-potong. Intinya kan diskusinya supaya enak Bang Zuma gitu loh. Gimana Bang Zuma, bisa nggak?
Yang potong-potong kayaknya dari tim Anda, saudaraku. Ya, makanya kami nggak mau potong-potong supaya Iya. tadi kan kalau dipertanyakan Kalau enak Juma gitu loh. ikutin koridor itu, kalau Juma ngikuti koridor itu mungkin nggak ada potong-potong, gitu loh. Maksudnya koridor gimana Tunjukin. itu, Bang? Ya, kalau kamu ngikutin dari ya aturan main koridornya itu, kamu tidak menyerempet ke Alkitab, mungkin nggak ada yang motong-motong karena kamu tadi agak menyerempet. Jadi kau tuh seperti menari-nari di situ gitu loh. Oh gitu ya. Ya, Kalau ya, kitab oke. Anda yang Oke, mengambil isi Al-Quran boleh. Oh Oke, nggak ada. enggak gini aja. Gini, Sampul kitab Anda itu Alkitab. Gini, Bang Zuma. Ambil dari Al-Quran lah itu. Gini. Jadi nanti si pertanyaannya Bang Zuma itu harus dijawab sama si Ki Ahmad melalui Alkitab. Nah, seandainya Ki Ahmad menanyakan soal Quran dan Bang Zuma juga menjawabnya dari Quran atau hadis atau tafsir lah gitulah. Oke, mulai ya. Biar Ya. singkat waktunya ya. Iya, Kasihan yang di silakan, bawah nih. silakan. Oke, silakan Ki Ahmad tanggapi. Oke, tadi kaitannya dengan malaikat ya, dengan malaikat. Terus nanti saya akan bahas bagaimana cara membedakan mana malaikat, mana iblis gitu ya barangkali ya. Nah, di dalam Yeremia 14 ayat 12 sampai 14 di situ dikatakan ada di apa ya? Di KJV ya. Kalau mau lihat nama malaikatnya itu siapa di KJV itu ada namanya Lucifer, ya Lucifer. Jadi di situ dikatakan malaikat Lucifer ini dia itu ingin setara atau ingin serupa atau ingin seperti dengan Allah atau Tuhan itu sendiri, sehingga dia kemudian dilempar ke bumi ya, ke bumi. Dan di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 dikatakan malaikat yang jatuh dalam dosa itu dilempar ke dalam gua-gua yang gelap. Nah, terus juga saya sepakat ya tadi yang dikatakan 2 Korintus 11 ayat 14 di mana iblis itu atau yang berasal dari malaikat itu dapat menyamar menjadi malaikat terang. Jadi memang ketika bertemu ya dengan malaikat di dalam gua, kemudian dia ingin setara dengan atau dia menceritakan kabar baik ini dari Tuhan segala macam. Teman-teman bisa saya kasih referensi dulu ya. Baca di dalam Qurtubi jilid 18 halaman 302 itu mungkin sampai 305 gitu ya penjelasan siapa itu Jibril gitu ya. Makanya saya nggak mau menyamakan antara Gabriel dengan Jibril karena kalau kita lihat di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 197 sampai 200 di situ katakan malaikat Jibril itu mencekik dari Rasul Ini ya, Rasul, bahas Bible enggak ini? Baginda Atau Muhammad. apa enggak melanggar aturan yang Anda bawa sendiri tadi? Enggak, ini saya masuk ke Oh, pembahasan berarti Jibril. saya juga bisa bawa-bawa kitab Anda kan? Enggak, Setuju, ini teman-teman? pertanyaan atau gimana Ki Ahmad? Setuju Enggak, teman-teman? Ini saya mengkorelasikan. Kalau saya membahas Bible Anda hanya terjemahan, tapi kalau Anda membahas hadis saya itu bahasa Arab. Silakan Anda baca makanya- hadisnya, nanti makanya saya silakan. jelaskan isinya gitu. Enggak, saya rasa terjemahannya juga sudah cukup kok. Oh, nggak bisa. Ini yang membahas menerjemah- Islam yang itu, menerjemah, apalagi begini, Bro. merasa sok mengajari kami yang Islam, Anda harus bisa membaca kitabnya. Ya sama aja, Bro. Justru Anda juga di sama sini aja mau membaca ngajarin terjemahan. saya, maksudnya Ya, Anda mau Islam ngajarin bukan saya debat hadis gitu. Arab gitu, Jum. Islam bukan debat Arab, bahasa Arab. Jadi Anda ente kan jadi ketahuan maksudnya Anda nipunya ingin kayak ngajarin apa. saya hadis, tapi Gitu, dengan iya, terjemahan jadi gitu. Bukan Enggak, ngajari, Islam tapi sudah buka saya debat bahasa bertanya, silakan Arab kalau gitu. Anda Jadi jawab. ketahuan pada nipu apa enggak gitu, Jum. Yang nipu Maksudnya itu, setuju. Bu. Maksudnya Yang setuju. nipu itu Bahasa yang Yesus Arab tidak doang, pernah nggak berani memberikan buka bahasa legitimasi Arab. kepada kitabnya, tapi Nggak mengaku berani sebagai buka firman bahasa Arab Tuhan. dan Jadi keluar jangan doang framing. bahasa Arab, Juma. Jangan framing, Maksudnya Bung. bahasa Yesus Arab, datang bahasa menggunakan Arab. bahasa Aramaik. Kok kitabmu bahasa Maksud- Yunani? Maksudnya si Juma ini Nggak usah dia kejang-kejang, meragukan Bro. terjemahannya itu, terjemahan kitabnya dia meragukan arti terjemahannya itu. Bukan. Jadi- Coba makanya saya Juma, katakan Juma, kepada Juma, saudara. pinter. Dengan terjemahan Anda Semenyak paham pada- tidak ini? Hidup semenyak pada- kekal itu adalah mereka mengenal Ya, Engkau semenyak pada- satu-satunya Tuhan yang benar. Ini sudah terjemahan, Anda masih belum paham. Apalagi bahas Al-Quran, hadits. Fokus aja, Bro. Allah di Saya bahasa tanya apa? ke Anda. Allah di bahasa apa, Jum? Silakan jelaskan. Saya Jibril itu kenapa Allah masukin bahasa apa, Muhammad? Jum? Iya kan? Kitab Anda sudah terjemahan aja bikin Anda makanya babak buka belur. bahasa Apalagi Arab. hadits. Menahem Kan gitu. Ali suruh buka debat bahasa Arab. Jangan keluar-keluar nipu doang, Jum, bisa bahasa Arab.
Gitu Jum. Iya, Bukan Jum. masalah, bukan masalah bahasa Arab ini, Bung. Ini masalah Anda ingin membahas agama Islam, tapi Anda nggak bisa baca kitabnya gimana ceritanya? Teman-teman semua yang di room nih, sebentar dulu. Ini aku ngomong dulu nih. Sebentar. Juma kan nggak bisa bahasa Arab, bro. Juma nggak bisa bahasa Arab, bro. Ya sudah, mari kita bercakap bahasa Arab. Ta'al. Emang kok bisa baca Allah fi Arab? bukatil Arabiyah, ta'al. Cuma Sebentar, kok gini. bisa baca Ya. Arab? Ini Naam, kamu Khalil, Pak Khalil. sudah menjawab belum Limaza? ini pertanyaannya daripada Limaza? Bang Juma? Anta marid? Udah. Ntar dulu Juma sebentar. Juma. Nggak berani buka bahasa Udah Arab. dijawab belum pertanyaannya nih Kiamat? Enggak. Tadi kan Anda bikin aturan, saya nggak boleh bahas kitab karangan Lukas, karangan Matius dan seterusnya. Tapi giliran Anda bahas hadis, Anda bisa. Ini komal apa ini? Anda bikin aturan, kemudian Anda yang melanggar sendiri gitu loh. Oke. Kita perbaiki, oke ya. Ya, bikin aturan itu jangan kayak Paulus ya, bikin aturan tapi keinjak-injak sendiri aturannya gitu. Bang Juma, nggak usah melebar lah. Ya, dia larang orang bersunat, tapi dia yang menjunat Filipus. Belajar dewasa gitu loh Bang Juma. Oke, ini udah dijawab belum ini Kiamat? Saya belum ada pertanyaan loh. Iya nanti maksudnya pertanyaan dari Bang Zuma ke Kiamat tuh udah dijawab belum gitu loh. Saya belum ada pertanyaan loh. Sebentar dulu Kerbau, sebentar dulu Kerbau betina bro, sebentar bro. Udah dijawab ya Kiamat ya? Saya belum pernah bertanya kok bisa menjawab. Tadi Suma tadi menyinggung soal apa namanya malaikat. Perasaan yang ditanya itu tadi saya. Enggak malaikat. Tadi kan bro kan menyinggung malaikat. Ini kan tadi dijelaskan sama Kiamat gitu loh. Oke bro, jelas nggak tadi yang dijelaskan? Oke, ulangi lagi aja. Kiamat, kamu jelaskan soal malaikat sama iblis perbedaannya di mana yang ditanya, yang dikeluarkan statement sama Juma. Kemudian kamu bertanya satu pertanyaan atau maksimum 2 pertanyaan sehingga Jumanya tuh ingat. Nanti Bang Juma menjawab, balik lagi bertanya, tapi waktu menjawab tidak menyinggung kitab-kitab mereka gitu. Kalau waktu bertanya ya mau nggak mau harus disinggung dong. Lanjut, silakan Kiamat. Ya, tadi saya sebetulnya mau menjawab terkait Lukas 1 ayat 26 sampai 56 terkait Maria yang bertemu dengan malaikat Gabriel di dalam di kuburan Yesus ya, yang dikatakan goa, tapi itu bukan goa gelap, bukan ya. Makanya kemudian saya kasih penjelasan terkait malaikat yang ada di dalam goa menurut versi Alkitab itu apa. Kemudian saya baru korelasikan dengan literatur Muslim sendiri gitu. Jangan bro, jangan. Waktu menjawab jangan, tapi waktu bertanya boleh. Iya. Oke, lanjut. Jadi begini ya. Di Yeremia 14 ayat 12 sampai 14 di situ dikatakan malaikat setan atau iblis itu berasal dari malaikat yang jatuh ke dalam dosa yang ingin sama seperti Tuhan. Nah, karena malaikat itu diciptakan memiliki free will dan dia itu dikategorikan sebagai sosok yang dewasa ya, karena dia kan kerjanya itu untuk menyembah Tuhan gitu. Nah, ketika dia ingin sama seperti Tuhan ya, dia dilempar ke dunia. Nah, kemudian di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 di situ ditegaskan bahwa iblis ya atau malaikat yang tadi berasal dari berasal dari surga itu tadi yang dilempar ke dunia itu juga ada di dalam gua-gua yang gelap. Makanya saya kasih announce ya. Kalau misalkan ketemu malaikat ya entah bertapa atau bagaimana di dalam gua, terus dia mengaku malaikat yang memiliki pesan dari Tuhan, itu adalah malaikat kalau menurut Alkitab itu adalah malaikat yang menyamar ya. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan iblis dapat menyamar menjadi malaikat terang. Jadi yang dia ingin serupa dengan Tuhan, makanya konsepnya itu tadi ya, itu tadi. Makanya saya sebetulnya mau punya pertanyaan, bagaimana teman-teman Muslim ini mengimani Al-Quran ya dan hadis dan percaya dengan Muhammad ketika tidak bisa membuktikan Jibril itu siapa. Makanya kemudian tadi saya kasih salah satu literatur agar saya tidak berbicara tanpa landasan gitu, tanpa data gitu. Ini pertanyaan ya. Ini pertanyaan ya. Pertanyaan. Oke, pertanyaannya dipertegas lagi.
Ya, makanya di dalam tafsir Qurtubi jilid 18 halaman 302 di situ dikatakan Jibril itu adalah si putih, bala tentara setan yang memberikan wahyu kepada Muhammad. Itu bisa dibaca, bisa dicek ya, bisa di-download, cari aja di Google gitu ya. Itu dikatakan setan dan juga bagaimana dia menghasut, bagaimana dia kemudian membuat hal-hal yang terkait barsisa gitu ya, dia menyesatkan segala macam. Nah, makanya kemudian saya korelasikan dengan di dalam hadis ya. Hadis Muslim ya, hadis Muslim volume 7 buku 71 nomor 658 di mana Jibril itu mencekik Muhammad ya, mencekik Muhammad. Nah, di dalam Alkitab ya, Gabriel itu tidak pernah mencekik Daniel, kemudian mencekik Maria, mencekik Yusuf, nggak ada. Makanya itu saya mau menjelaskan kategori malaikat mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang berasal dari setan. Itu menurut perspektif Alkitab. Ada di dalam Mazmur 119 ayat 105. Di situ dikatakan kita ya manusia itu perlu memiliki hikmat. Ya, hikmat firman Tuhan itu sendiri. Yang kemudian mendapatkan pengertian di dalam Mazmur 119 ayat 130. Nah, jadi dari hikmat itulah manusia bisa memilah mana malaikat yang ingin serupa dengan Tuhan, mana malaikat yang memang berasal dari Tuhan gitu. Dan itu yang bagi saya sulit untuk Anda mau membuktikan mana apakah malaikat Jibril itu malaikat yang baik, karena saya memiliki literatur bagaimana malaikat Jibril itu memperlakukan baginda Muhammad. Gitu ya. Oke. Jadi aku ringkas 2 pertanyaan dari kamu. Pertama, bahwa berdasarkan literatur yang disebutkan tadi bahwa si putih itu Jibril. Jibril itu tadi apa ya? Pokoknya setan ya kalau nggak salah ya. Kedua, pertanyaannya apakah Jibril itu mencekik kan di Gua Hiro itu kan, maksudnya kamu kan kiamat. Iya. Iya, oke. Iya, oke. Silakan Mbak Jung. Iya, oke. Silakan Bang Zuma menjawab 2 pertanyaan itu. Baik. Pertanyaan yang pertama tentang dicekik ya. Bukan, yang ini. Jadi Jibril itu di buku referensi apa tadi itu? Aku Qurtubi jilid 18 halaman 302. Nah, itu tuh. Dia tuh si putih itu merujuk kepada setan atau iblis gitu loh, Bro Zuma. Bala tentara iblis. Ya, boleh tunjukkan ininya, boleh tunjukkan kepada saya kitab yang Anda gunakan untuk Qurtubi. Saya belum bisa ini, tapi barangkali Pak John Timothy punya literaturnya tadi ya. Punya kebetulan gak? Aku Qurtubinya tuh ada di ini loh, ada di HP ini loh. Oh, gimana tuh? Aku belum pindahin tapi itu silakan nanti teman-teman cek ya, teman-teman. Mungkin dicatat aja, Bang Zuma, dicatat tadi pelan-pelan disebutin. Kayaknya semua punya deh. Kalau semua kan punya laptop, bisa dia buka kasih referensi aja. Saya tidak pernah temukan itu, Bang. Silakan Anda tunjukkan ke saya. Ya, dicatat aja Bang Zuma. Pernah temui ya. Iya. Ya. Qurtubi, Bang Kiamat, buku Qurtubi. Masa Juma gak pernah dengar kitab itu? Sebentar. Ini Bang Zuma siap catat nih, Bang Zuma, saya bacain. Iya. Qurtubi jilid 18 halaman 302. Jibril bala tentara setan yang datang ke Nabi. Betul nggak gitu kiamat? Iya. Oke, jelas ya Bang Zuma? Ya jelas, tapi kitabnya ada nggak, bisa nggak ditunjukkan? Kalau saya buka kamera bisa, udah saya tunjukkan dari tadi. Nah itu dia masalahnya. Kesulitannya gini aja deh, gini pertanyaan itu nggak usah dijawab, tapi Bang Zuma nanti dicek bener nggak itu, ya kan? Karena ini kendalanya di teknis gitu loh. Jawab aja yang pertanyaan kedua gimana? Pertanyaannya yang tadi yang kedua tentang Jibril ya? Ya, how do you prove gitu bahwa Jibril itu malaikat terang? Oh, jadi pertanyaan pertama dilewatin, Bro. Dengan alasan dia kalau misalkan di Juma pura-pura nggak tahu buku itu.
Enggak ada teman-teman kerbau bisa nggak bukain? Punya Coba nggak bukakan ke saya. Anda kan yang menuduh tuh. Silakan Anda tunjukkan ke saya. Bukan menuduh. Saya hanya membaca saja. Saya baca di sini. Karena kalau saya menggunakan narasi seperti Anda, saya akan bisa juga mengatakan bahwa ada orang yang menunggangi keledai itu terbitan 1928. Oh, jangan. Nah, itu dia makanya. Pasti Anda tidak mengimani itu. Itu jawabannya di ayat 3-nya, Bro. Jadi kalau Anda kemudian hanya mengatakan ada di sini, ada di sana, bro, jangan kan aturan mainnya kan nggak gitu kan. Nah, itu dia makanya. Gini aja teman-teman yang di live chat, siapa yang punya referensi kitab Qurtubi jilid 18 nih, naik dan bisa open cam gitu loh. Untuk enggak, saya cuma mau ngomong sebentar Pak JT mengenai tadi Pak John kan bisa jawab ya, Pak, yang bisa baca ya. Jadi maksud saya begini, Pak John tadi kan baca, saya juga baca. Artinya dua yang kita baca ini sama gitu. Jadi bisa diterima sebetulnya. Tapi Islam tidak begitu cara belajarnya. Islam itu tidak begitu. Bro, Islam itu cara belajarnya itu bersanad. Ilmunya dari mana? Siapa ustadznya? Iya dong. Ya wes, berarti bro silakan jawab. Siapa? Jibril itu siapa? Kenapa dia tukang cekik itu kenapa? Coba bro. Nah, kalau Anda mengatakan tukang cekik, saya minta original teksnya mana yang mengatakan dia dicekik? Loh, tadi kan saya sudah kasih hadis. Nah, itu dia parah ini. Volume 7, buku 71 nomor 658. Bro baca, Jibril memaksa Muhammad membaca bahkan sampai mencekik. Nah, itu tandanya Bro Kiamat. Itu tandanya cuma nggak pernah baca nggak pernah baca buku dia. Bro kebanyakan baca Alkitab dipelintir-pelintir sana kemari sampai literatur Muslim sendiri bro nggak paham. Betul, gitu loh. Bro kalau mau banyak hadis, saya pun banyak hadis bro. Iya. Lenceng ke sana kemari. Banyak belajar kok Juma. Masa kitabmu sendiri nggak kau baca semua? Aduh. Agak pintar dikit lah Juma. Qurtubi loh, masa nggak ngerti kamu Qurtubi? Iya, Qurtubi masa aku terus saja aku minta maaf dulu ya. Sebetulnya aku punya Qurtubi itu, cuma kan ada di handphone ini. Apakah mau di off dulu, terus aku buka, aku pindahin dulu ke handphone lain. Tapi yang lebih praktis sih kirim ke WA, terus nanti dibuka bisa WA dong. web. Nanti off bisa. Ini kalau di itu off ini takutnya nih. Oh, kalau bisa Pak, sih ya. Mute aja Pak. Mute enggak, kerbau betina bisa ngubungin si tersadarkan nggak? Jadi dia kan bisa bukain tuh. Jadi kan enak gitu. Boleh. Oh iya. Boleh. Hubungin dulu lah. Aku suspend dulu ya. Aku suspend dulu ya. Ya. Aku suspend dulu. Oke. Sip. Oke. Oke. Kita suspend dulu. Iya, supaya diskusinya enak kan, supaya sesama enak gitu loh. Supaya saling membahas kita masing-masing. Ya ini kesalahannya aku juga sih. Aku belum mindahin semua buku-buku referensi ke HP yang lainnya. Tapi ya namanya ini perdana ya, minta maaf lah, aku salah. Ke depannya aku akan siapkan semuanya gitu loh. Sebenarnya gini ya, Bang Suma juga ya harus belajar juga sih kitab dia sendiri gitu loh. Jangan belajar cuma itu ada kitab Sahihah, ada Al-Qur'anul Karim, ada kitab Sahihah. Kemudian Anda muncul membawa narasi, kan lucu gitu loh. Tapi Anda membawa narasi. Nggak tahu tafsir Qurtubi bro. Bukan nggak tahu tafsir Qurtubi, Andanya yang tidak tahu. Makanya bro coba cek, langsung dibaca aja bro. PDF-nya banyak kok bertebaran. Oh, kami masih Islam itu enggak belajar di YouTube, di internet. Kalau Islam di YouTube, saya baca itu. Ya udah, kalau baca tunjukkan narasi sumbernya mana. Ya, itu Cuma lu sebutin 18 halaman 302. Yang palsu yang mana gitu Jum. Lu sebutin dulu hadis-hadis yang palsu yang mana. Yang doif yang mana? Tahu nggak? Di sini kan kita tidak sedang membahas macam-macam hadis. Jangan nipu Jum. Lu cari makan dari nipu bukan kerja. Astagfirullah. Lu katanya hadis doif segala macem. Nah sekarang kayak sebutin hadis yang doif yang mana aja.
Jadi kita mau begini belajar sih, bro. hadis ini, macam-macam hadis. Begini bro, begini. Iya lu sebutin Sebetulnya yang palsu yang gue minta. Oh, jadi Anda masuk ke ini, ke materi hadis kalau gitu. Ini kita berdialog. Anda bertanya membawa narasi, Anda harus bawa sumber yang Anda gunakan itu di mana. Iya Jum. Iya Gitu Jum loh. cari makan aja. Iya Jum. Iya Jum. Cari makan gimana maksudnya, Ya, Bung? jadi saya Iri begini loh, dengan bro. koin ya. Umat Islam loh yang kasih saya koin itu, bukan dari pihak Nggak ada Anda. bro, nggak ada. Saya bukan pengemis, bukan pengemis koin. Nah Ini itu ya, bro, tadi ya. barusan ada yang sakit hati kok cari makan katanya. Gak usah ke situ, gak usah. ke Rendah situ, sekali. bro. Ingat gak doa kalian itu doa Gini, Bapak gini. tiap hari minta makan. Bro, gini kita fokus ke tadi aja sambil Tiap hari nunggu ya. berdoa minta makan. Apa nggak ada Fokus yang doa aja, lain? Fokus aja di situ. Iya Gini, dong kan fokus kita aja nggak di boleh situ, ngerampok Bang. Jum. Saya Enggak. rampok apa? Anda sama halnya menuduh saya merampok. Saya rampok apa? Enggak, Kalau yang saya Abang tahu sebelumnya- agama Anda lah yang Abang merampok sebelumnya kitabnya kuil apa, Yahudi. Jum? Oh, Enggak, begini Abang bro. sebelumnya Begini, kuil apa, Jum? Kenapa ada Gini, kitabnya Abang Yahudi di sebelumnya kitab kuil apa, Anda? Jum? Kenapa? Di Dan kenapa dalam- Memang- kitabnya Yahudi Anda Gini, sebut gini. sebagai perjanjian Kenapa lama? Musa orang Yahudi lo ambil si ala Mekah? Kenapa Enggak, Musa saya tanya. diambil Jum? Sekarang Ya, kenapa lama. juga Anda mengambil Kenapa? Yesua? Kenapa Anda Iya. ambil jadikan Yesus? Yahudi Ah, kan kita ikut Ayo. Yahudi Jum. Musa kenapa Apa? dirampok sama ala Mekah? kamu ikut Yahudi? Bukannya Kristen itu datangnya dari barat? Yahudi siapa? Siapa nama rabi Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen? Siapa namanya? Jawab, bro gimana? Fokus sama Jibril aja bro. Bro bisa menjawab itu atau enggak? Paulus, Karena Paulus, begini bro, apa Jum? bro, karena keimanan Muslim ini bergantung kepada Jibril. Kalau Jibril menurut Iya. Qurtubi itu adalah pasukan setan, maka saya nggak Ya. heran. Nah, ini Misalkan di parah dalam ini. Sahih Bukhari Jibril ya, si Saya Buhari, tapi nggak bisa nunjukkan dalilnya. Nah bro, Jibril nggak si usah dipotong pinter. dulu ya. Di Masa dalam orang hadis nggak Sahih bisa baca Bukhari disuruh baca, Jum? 6.933. Makanya kalau Anda nggak bisa baca, kok bisa Anda Aisyah bawa buat- narasi? Aisyah Mau buat si menyesatkan pinter, gitu? Ini Jum. sahih Aisyah sama bro. Muhammad Ini pinteran sahih. siapa Jum membaca Jum? Allahu Akbar. Bawa narasi Iya. tapi tidak bisa baca kitabnya. Kalau Itu sama Akbar, halnya Anda sihir Mekah membawa tahu nggak? sebuah Jum. boneka Bro, tinggal boneka jawab kucing, aja, bro. lalu Bro, kemudian tinggal Anda jawab. mengatakan Kalau itu bro adalah mampu, kucing, kan bro tinggal lucu. jawab. Jum, sihir Mekah tahu nggak Allah Bro kalau mampu bro tinggal jawab. Sihir Kok Mekah susah? tahu nggak Allah Kok Akbar? susah? Oh nggak bisa. Oh, Enak nggak aja lu bisa. bawa narasi. Oh, iya. Anda yang harus menunjukkan jawab. bukti Bro, Anda. nggak bisa Gitu. jawab. Tunggu dulu, Nanti. ini Oh, udah gitu ya, keren. siap. Terserah. Ya memang nggak bisa Terserah. jawab. Tenang dulu Bang Sonik. Makanya saya Bang bukain Sonik, hadis-hadis tenang nanti. Saya Oh, bukain hadis. buka-buka hadis Ini tapi dulu, nggak ini bisa baca gitu. Loh, Ini saya dulu. percaya kepada yang menerjemahkan. Oh, Masa nggak Anda mau bisa bilang yang dong. menerjemahkan ini orang-orang goblok, bro? Sebentar, Berarti sebentar, bro sebentar, cuma- sebentar. Iya. Ya Sebenarnya bagaimana aku, kalau itu internal kalian? Karena memang kan internal kalian tuh aku suka dapat ngasihin dari orang teman. tuh. Saya temen nih. ngambil hadis bukan di tempat sembarangan. Oh, kitabnya Yahudi aja kalian ngambil. Terus kalian kitabnya terjemahkan, Yahudi. kalian artikan sesuai dengan apa yang kalian mau. Sebentar, teman-teman. Makanya saya buktikan Sebentar dulu, bahwa ini Allah- aku bukain Allah ya. Israel nggak bakal ke Arab. Kan Oh, bro, kenapa? Bukain Jadi halaman tapi berapa kalau nih? ke Yunani boleh. Ala Israel ke Yunani boleh. Tuh, Halaman itu Brother, bisa ini jelaskan tadi ala tuh. Israel ya Brother, tetap semua. di ala Israel, nggak ada ala Terus Makanya, kenapa bro, agamamu dari Romawi? Ala Israel pergi ke Romawi gitu. justru Bentar dulu, Allah Anda itu Bang dari Kiamat. pagan Tunjukin Arab. kuasa. Nah, kok jadi nyerang saya? Ala Israel memang pernah ke Romawi. Mana? Iya, bukan kesurupan di Mekah, Jum. Jadi dibuktiin kuasanya, Jum. Gitu, Jum. Kalau di Iya, Mekah iya. kesurupan kan susah, Banyak- Jum. banyak Jangan, ya. referensi. Jibril di dalam Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Nabi itu sebagai anak Tuhan. Tetapi lawan anjing aja memang. tetapi di, Jibril di, banyak di kitab cerita. kamu iblis justru mengatakan Tuhan punya anak. Kira-kira mana yang kamu percaya? Jibril atau lawan iblis? anjing. Jibril lawan anjing tidur dia takut bro, cerita di kepanjangan dalam lu. Quran surah 33 ayat 56 di situ dikatakan Allah pun bersolawat kepada Nabi. Bayangkan pencipta aja bersolawat. Solu itu apa bro? Solu itu doa. Berarti Allah Oh, gitu. pun sebagai pencipta Bang doa Kiamat, kepada oke. Muhammad. Bang Kiamat, Nah, sedangkan Bang Kiamat. Muhammad diciptakan menurut nurnya itu menciptakan, tetapi kenapa dia jadi bangkai? Teman-teman, sebentar. Aku udah ketemu nih. Tapi sama kalau dia nih. Tuhan menjadi mayat gimana itu? Sebentar, Bang Zuma, sebentar. Itu Rasional nggak kalau Tuhan Oke, jadi oke, oke, jadi oke. mayat? Oh, bukain ya. 18 Aku bukain kamera Sabar ya. dulu Sebentar dong. ya. Iya. Kamera Buka di kamera belakang. gimana ya caranya ya? Pergi ke ini filter apa? Ada filter nggak situ? Ada tulis filter nggak atau apa itu?
Enggak. Sebentar yang mana nih? More atau gimana nih more? Bukan yang paling bawah urutan ketiga. Komen. Atau empat coba baca. Apa semua di bawah? Interaktif. Yang di bawah sekali. Iya, ini udah paling bawah sekali nih. Aku bacain ya. Pertama host, kedua guest, ketiga komen, keempat interaktif, kelima tuh untuk interaktif ya. Baru paling bawah sekali ada gaya gambar ini. Gambar pindah kamera. Tapi yang foto profil itu diganti dulu. Tutup kamera depan, Pak. Tutup kamera dulu. Kamera depan. Sebentar. Yang foto profil itu nggak usah pakai foto profil. Jadi malaikat Jibril datang mengatakan Isa itu utusan Tuhan. Tapi ada iblis datang di penulis kitab Anda mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Tapi Anda percaya? Anda percaya kepada yang mengajarkan Yesus itu anak sihir utusan siapa? Sihir utusan siapa, Jum? Sihir utusan siapa? Muhammad utusan Allah. Sihir utusan siapa? Iblis datang mengatakan ini. Iblis datang mengatakan Yesus itu anak Tuhan dan Anda percaya. Oke, yuk kita baca. Sihir utusan siapa, Jum? Itu baca sihir dulu, lawan Muhammad utusan siapa? Coba itu. Ini yang mana nih? Ya, silakan Anda bacakan. Nah itu. Dari baris 2 mungkin kalau mau langsung atau terserah kalau mau dari atas ya. Agak ngeblur, Pak. Sebentar masih on nih aku nih. HP-nya ditaruh aja, Pak. HP-nya ditaruh biar nggak maju mundur, biar nggak gerak. HP-nya nggak boleh gerak-gerak. Sebentar. HP aja yang gerak. Itu apa? Kabelnya itu menghalang, Bang John. Oke. Nih jelas nggak ini? Nah ya lumayan. HP-nya mungkin diem gitu, Pak. Yang bawah? Yang bawah diem. Goyang HP-nya dulu. Goyang dulu baru kasih fokus. Biar satu HP aja yang gerak maksudnya. Biar nggak autofokus terus. Nah segini ya. Nah jelas nggak nih? Ya. Apakah aku mendapati seorang dari kalian yang dapat memberikan kecukupan padaku terkait dengan persoalan? Apa tuh? Persoalan siapa sih? Barsiba ya. Setan menjawab, si putih adalah Oblur ya. Ampun, nggak bisa ditaruh meja tuh, Pak, HP-nya. Ya, si putih adalah bala tentara setan yang bertugas menggoda para nabi. Dialah yang datang kepada Nabi SAW dalam wujud malaikat Jibril. Iya betul itu, Bro Juma. Ini Bro Juma baca sendiri deh. Biar bacakan, Bro, yang kenceng, Bro. Yang mantep. Oke. Masalahnya apa? Si putih adalah bala tentara setan yang bertugas menggoda para siapa tuh bawahnya? Para nabi. Dialah yang datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW itu siapa, Bro? Jadi Anda sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Anda sudah akui? Oh, enggak. Ini saya baca aja, Bro. Nabi SAW itu siapa? Nanti soalnya kaitannya ini akan ke pengajarannya, Bro. Saya akan merujuk ke situ. Jadi Nabi SAW ini siapa? Ya. Lupa jadi iblis itu bisa menyerupai malaikat ya, betul ya?
Di situ dikatakan si putih adalah bala tentara setan yang bertugas untuk menggoda para nabi. Dialah di situ kalimatnya ya, kalimat setelahnya. Dialah yang datang kepada Nabi SAW dalam wujud malaikat Jibril. Gitu, terus? Bro. Jadi bro silakan buktikan kalau malaikat Jibril itu bukan iblis. Begitu aja bro. Cara jawabnya. Oke. Nggak usah kemana-mana. Jadi poin pertama, dengar dulu. Jadi poin pertama kemudian iblis itu bisa menyerupai malaikat. Itu tertera di dalam kitab Anda. Oke ya. Jadi ketika kemudian iblis datang, lalu kemudian menyerupai malaikat Jibril, dia mengajarkan apa rupanya di situ? Nah itu saya udah baca itu sampai 305 bahkan 306 itu sudah saya baca banyak. Dia ngajarin apa? Dia ngajarin apa perlu saya jelaskan dulu bro? Yang dilakukan boleh, silakan. Okay. Ya, begitu dia datang, iblisnya seperti apa? Dan di mana iblis itu datang nyamar seperti malaikat Jibril? Ya, silakan. Betul. Ini penting sekali ya. Jadi di dalam tafsir Qurtubi jilid 18 halaman 302 dikatakan Jibril adalah setan yang berbentuk malaikat yang dijuluki si putih yang bertugas memberikan bisikan wahyu dan mengganggu Nabi Muhammad. Itu dikatakan. Nah, si putih makanya tadi saya merujuk di dalam hadis ini ya, Bukhari. Bentar ya, Bukhari. Sorry. Nah ini. Bukhari, Sahih Bukhari, volume 7, buku 71, nomor 658. Ya, jadi dikatakan ya di dalam literatur itu si putih atau setan itu melaksanakan ibadah. Ya dikatakan itu melaksanakan ibadah, bahkan Barsisa itu adalah seorang yang ahli agama yang memiliki 60.000 murid ya kalau teman-teman cari. Yang mana dia Barsisa itu melihat kegigihan si Jibril ini dan yang mana si Jibril itu mengikuti atau tinggal bersama dengan Barsisa itu selama 1 tahun ya. Dan dikatakan di situ si Jibril itu tidak pernah berhenti ibadah kecuali 1 hari dalam 40 hari. Nah kemudian selanjutnya Jibril itu menyesatkan Barsisa dengan mengajarkan doa untuk menyembuhkan orang sakit tetap yang terkena musibah yang gila. Ini perlu digarisbawahi ya, menyesatkan. Nanti akan saya buktikan. Jadi Jibril poinnya aja di mana iblisnya datang kepada Rasulullah dan apa ajarannya. Nah, nanti saya jelaskan, Bro. Ya, enggak usah, Anda sedang tidak berkhutbah di sini. Iya, Bro. Silakan Anda tunjukkan poin-poin ajaran si iblis ini yang menyamai malaikat Jibril itu di mana ketemu jumpanya? Iya, makanya tadi kan saya bilang. Ini ada di sini nih, ada di sini. Ya, silakan. Aku bacain aja ya, aku bacain yang tadi tuh yang ditunjukkan sama siapa kiamat ya. Jadi itu kitabnya apa nama kitabnya? Kitab hadits apa tuh? Qurtubi, tafsir Qurtubi, jilid 18, halaman berapa sih ini? 302 ya, aku bacain dari awal nih, halaman 302. Nah, coba Anda tunjukkan ke saya ketika iblisnya datang kepada Rasulullah itu di mana? Dan apa ajarannya? Jibril yang datang. Enggak, yang datang itu kan iblis. Menyerupai Jibril. Benar aku bacain ya. Aku bacain pelan-pelan ya. Bedakan ketika malaikat Jibril datang dengan iblis yang datang, bedakan. Gini ini aku bacain nih. Makanya baca dulu, Bro. Si putih bro. Iya, si putih itu yang saya cari. Yang mana si putih yang Anda maksud? Makanya ini aku bacain. Aku bacain. Apakah aku bisa mendapati seseorang dari kalian yang dapat memberikan kecukupan padaku terkait dengan persoalan Barsisa? Setan Barsisa menjawab. Barsisa ini siapa? Nggak tahu, Bro. Ini kita lanjutkan. Itu berhubungan dengan ahli agama. Dia siapa di ajaran Islam? Dia siapa? Nih. Ya, itu dikatakan aku bacain dulu biar lengkap nih. Ya. Setan menjawab, si putih adalah bala tentara setan yang bertugas menggoda para nabi. Dialah yang datang kepada Nabi SAW dalam wujud malaikat Jibril guna menyampaikan bisikan-bisikan kepada beliau dalam bentuk wahyu. Nah, wahyu apa itu? Wahyu apa? Wahyu apa? Nah, wahyu apa ya kira-kira? Enggak, justru ini ditanya wahyunya itu apa? Nah, itu justru Bro aja yang jawab.
Loh, kira-kira wahyu apa yang diberikan Jibril? Loh, Jibril atau si putih? Loh, di situ dikatakan makanya bro dengar ya, fokus baik-baik ya. Iya. Si putih, ini bro. Anda mengatakan si putih datang kepada Rasulullah, iya kan? Iya kan? Nah, sementara kalau Jibril yang datang kepada Rasulullah itu jelas diterangkan di dalam Al-Qur'an, wa malaikata yusalluna 'alan nabi. Dia malaikat itu bersalawat untuk Nabi. Jibril di sini bersalawat kepada Nabi. Kalau iblis tidak mungkin bersalawat. Ada nggak di situ ditunjukkan bahwa si putih bersalawat kepada Nabi? Ada nggak? Begini bro, ya yang jelas di sini ada nih, nanti mencekik ada bro, yang sesuai dengan kalau yang mencekik itu yang ada di agama kami, Jibril itu bersalawat memuji Rasulullah, tidak ada mencekik. Iya. Ya, makanya bro, tadi kan saya kasih landasan Yesaya 12 ayat Yesaya 14 jadi bisa gitu ya, bisa di-convert ya antara kitabnya Yahudi dengan Islam ya, bisa. Karena Alkitab itu kebenaran di mana dia sudah menubuatkan apa yang akan terjadi, begitu bro. Makanya di sini ketika dikatakan setan ya atau si putih adalah bala tentara setan yang bertugas menggoda para nabi, dialah yang datang. Jadi si putih datang kepada Nabi SAW dalam wujud malaikat Jibril ya, guna menyampaikan bisikan-bisikan kepada beliau dalam bentuk wahyu. Jadi ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu itu dari malaikat Jibril. Siapa malaikat Jibril itu? Adalah si putih. Siapa si putih itu? Adalah setan. Dari mana Anda bisa mengatakan bahwasanya si Jibril itu adalah si putih? Nah, itu loh, di sini kan tertulis. Saya membaca aja yang tertulis. Iya. Si putih pernah menyamar menjadi malaikat Jibril. Nah, itu kapan kejadiannya? Nah, saya nggak tanya yang nulis ya, kira-kira jam berapa ya, detik berapa itu saya nggak tanya bro. Al-Quran itu kan jelas, Al-Quran itu kan diwahyukan 23 tahun kurang lebih. Nah, si putih kapan nongolnya si putih? Ya, yang pasti di sini dikatakan si putih ya atau si Jibril itu yang datang kepada baginda SAW dalam yang kemudian dia memberikan wahyu, bisik-bisikan wahyu. Wahyu apa yang dia berikan? Wahyu itu kan penerangan, penjelasan, penyampaian. Nah, penyampaian apa? Iya, kira-kira teman-teman atau anak-anak kecil tahu nggak ya? Kira-kira Jibril itu kasih wahyu apa gitu ke baginda SW? Oh, beda wahyu yang diberikan oleh Allah. Beda wahyu yang diberikan oleh Allah melalui Jibril yang asli dengan data yang kamu bawa. Makanya saya minta wahyu apa yang dibawa oleh si putih ini, gitu loh. Wahyu apa? Makanya begini Al-Ikhlas makanya saya Allah bro, atau siapa yang mana? Gini bro kan sudah pernah membahas ini ya, bahkan di tafsir selain ini juga ada gitu terkait siapa Jibril ini. Makanya saya harap bro tinggal menjawab aja, Jibril itu bukan iblis menurut ini, begitu. Nggak hanya bertanya tetapi bro lupa ya bahwa yang saya baca ini adalah yang tertulis, bukan yang saya katakan saja gitu ya. Jadi kalau malaikat yang asli itu bersalawat kepada Nabi. Nah, kemudian di mana si putih ini pernah bersalawat? Pernah nggak? Oh, ini bro, kalau saya bacakan bro bakal kaget. Iya, silakan. Ini. Bacakan ke saya. Tapi terjemahan ya. Buka dulu literaturnya. Oh, nggak masalah. Saya mengakui yang menerjemahkan ini orang pandai, bro. Bahkan bro nggak bisa ngomong Arab. Iya. Silakan. Bro kalau bisa ngomong Arab, bro debat aja sama itu yang orang Arab itu, bro, yang apologet Arab itu. Saya cuma mau debat dengan Kristen yang bisa bahasa Ibrani. Ada nggak di sini? Iya, dia orang Arab, pandai bahasa Arab, dan dia orang Kristen, bro. Gitu. Kalau bro mampu begitu aja. Begini. Banyak. Asal Islam lu berani buka aja, jangan pengecut gitu doang. Jadi asal berani buka aja Islam lu. Gitu ya. Itu asal berani buka. Begini, bro. Cuma begitu doang. Kenapa saya pentingkan ini terkait pembahasan Jibril? Karena dari Jibril lah semua atau Islam itu terjadi. Enggak, masalahnya kamu itu membahas sesuatu kitab yang kamu tidak bisa baca. Kan lucu gitu loh.
Lo nggak lucu, bro. Kalau yang lucu bagi saya gitu loh. Lucu bagi saya. Anda membawa narasi untuk menyerang Islam, tapi Anda tidak bisa kemudian membaca kitabnya, kan lucu gitu. Enggak kiamat, udah biar nggak ribut, suruh kasih bahasa Arabnya, suruh dia yang baca. Itu, bro. Enggak, biarin aja kasih siapa. Kau tunjukkan bahasa Arabnya pun kamu harus dudukkan itu tafsiran, atau itu hadits. Haditsnya dulu tunjukkan kepada saya. Haditsnya tunjukkan ke saya. Haditsnya tunjukkan ke saya. Aja nggak usah tafsir, cuman disuruh baca doang kelojotan. Haditsnya kau tunjukkan ke saya, coba haditsnya, jangan tafsirnya. Kelojotanmu. Saya umi, bro. Saya umi. Ya tahu nggak umi? Tapi umi, tapi kok sok tahu aja. Iya, Nabi lu umi aja, nggak bisa baca tulis, lu sembah. Iya. Muhammad umi sok tahu. Gimana? Lu aja dia umi, tetapi apa yang disampaikannya itu dibenarkan oleh sains. Iya, kitabmu ada nggak yang bisa dibuktikan dengan sains? Ada nggak? Bro, ada nggak? Saya kasih literatur dari Quran nggak, bro? Saya punya literatur. Quran adanya dari kapan, Jum? Ratusan. Sains udah tertulis, Quran baru nongol gitu, lu bilang sains. Apa sains apa yang ada sebelum Al-Quran? Sains apa? Quran lu terbitnya kapan? Sains apa? Gini. Quran lu terbitnya kapan? Nanti kapan kita bisa bahas Al-Quran saya itu 1400 tahun silam. Nah, Al-Quran 1400 tahun silam. Kitabmu tunjukkan aja dulu satu data di kitabmu yang berkesesuaian dengan sains. Satu aja, please. Mau lari dia, mau lari. Abad 18 mana? Please, satu aja. Ada nggak? Quran abad 18 kan katanya ada dari Bonegoro. Quran abad 18 Ponegoro, Imam Bonjol. Ya kan? Nah, Quran abad 18 mana, Jum? Mana hadisnya yang tadi coba tunjukkan? Bro Juma, hadisnya dulu. Gini, bro. Hadisnya dulu dong yang tadi dong. Mana hadisnya? Juma, lo mau mengkaitkan dengan sesembahan kitab lu aja ankronisme. Nah, itu hal yang hadis yang kamu bawa tadi itu mana hadisnya? Mana hadisnya? Bro? Mau yang hadis yang itu Jibril mencekik Muhammad? Bukan. Yang kau katakan malaikat putih tadi itu mana coba? Oh, itu hadisnya. Itu tafsir dari Qurtubi. Itu bisa langsung baca aja. No, bro merendahkan tafsir Qurtubi. Wah, parah ini. Saya minta hadits yang ditafsirkan itu yang mana? Ayo. Kami bukan umat terjemahan seperti Anda yang hanya terjemahan. Tunjukkan haditsnya ke saya. Ayo. Bisa Anda tunjukkan hadisnya ke saya? Ini ya. Ya. Oke. Bro, ini tafsir Al-Qurtubi jilid 18. Bukan ya. Tafsir. Ini saya minta sumber hadits. Ifnawi ya. Udah bro, begini ya. Kalau bro nggak bisa menjawab, ya bro nggak. Saya tidak punya kepentingan untuk menjawab kamu. Kamu yang membawa narasi kan. Sekarang saya minta haditsnya yang kamu katakan ditafsirkan itu mana? Iya, nanti gampang itu bro. Saya bisa tunjukkan bahwa ajaran dari Jibril ini apakah representatif dengan Allah itu sendiri. Kalau Allah itu suci, harusnya ajarannya suci. Itu gampang itu bro. Ajarannya suci loh. Apanya yang tidak suci? Ajarannya. Seharusnya. Ajarannya yang tidak suci itu yang mana? Yang nyuruh nyembah anak manusia itu ya? Oh bro. Yang suruh tidak bersunat itu, ajaran yang tidak suci. Yang ajarannya suruh makan babi gitu. Begini bro, begini. Oh itu ya. Gini ya. Di dalam ini Al-Baqarah contoh ya 194. Coba bacakan. Bisa baca. Coba bacakan. Coba. Ya, coba. Bulan haram. Astagfirullahalazim. Bacakan ayatnya. Ayo. Bro mau dibacakan Arab ya? Bukan Al-Qur'annya yang kamu bacakan. Kok terjemahannya? Lu pikir gue ini Kristen gitu? Gue Islam bro. Berarti bro bisa ngomong Arab ya? Makanya butuh mendengarkan. Gue Islam bro. Gue bukan Kristen. Gue bukan oten. Umat terjemahan. Umat manggut-manggut. Dia nggak tahu yang mana original teks kitabnya, asal imani saja. Lu mau jadi Jibril apa enggak? Masa orang
Cekek Ayo, dong ayo, kalau mau jadi ayo, Jibril, cekek mau dong. bahas Islam tapi tidak bisa baca kitab Islam, gimana itu? Iya, Islamnya nggak berani buka saya debat bahasa bacakan. Arab. Iya, oke, Tenang, bacakan. saya bacakan. Iya, silakan. Islamnya takut buka debat Arab, Jum. Fakifumukum Apa itu? akifukum Apa itu? min haitu. Ini Al-Baqarah 191 ya. Min haitu akhira cukum wa al fitnah. Nah, coba kamu berikan kemudian pemahaman ke saya berdasarkan dengan original teksnya, bisa nggak? Al-Masjidi al-Harami hatta yukatilukum fihi fa'in katalukum faktu. Apa itu? Ngomong apa itu ya? Sebenarnya sama aja. Juma juga umat terjemahan juga. Mana ngerti dia bahasa Arab. Iya, itu udah saya bacakan ya. Ini ayatnya terus begini. coba uraikan ayatnya. Malah brojol. Coba uraikan ayatnya. Ya. Coba uraikan ayatnya. Ya. Coba uraikan ayatnya. Coba. Bacakan, saya bacakan, Bro. Uraikan ayatnya berdasarkan original teksnya. Coba. Iya. Original teks lagi. Bunuhlah. Aduh, Bentar. Jangan dipotong dulu. Saya mau senyap dulu ya biar bisa didengar ya. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjid Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikian balasan bagi orang kafir. Nah, orang kafir ini siapa? Bisa dibuka di dalam At-Taubah ayat 29. Ya. At-Taubah ayat 29. Bagaimana Tunggu. Sebelum ke sana saya ingin tahu ya. Di situ ada kata waqtulu. Hum di situ merujuk kepada siapa? Siapa? Kata hum di situ merujuk kepada siapa? Yang harus dibunuh itu siapa di situ? Ini ya, orang-orang kafir di sini. Orang kafirnya siapa? Untuk orang-orang kafir. Orang kafirnya siapa? Oh, kalau begitu terserah, Bro. Yang Menurut Islam, yang di luar Islam itu semua kafir bagi Islam. Allahu Akbar. Tapi nggak ada yang kesurupan sama cuma Muhammad akan Bener nggak? kasih bacaan, Bro, Hebat kalau ada kafir. Masya Allah. Ya, Umat makanya terjemahan ada ayat ingin kafirlah, kemudian mengajarin kita yang Al-Quran. menyekutukan Allah, kan ada, Bro, ayat itu. Bahkan Enggak, di dalam saya tanya, hadis, ini berbicara ayatnya. Anda membawa ayat waqtulu hum. Hum di sini yang diperintahkan dibunuh itu siapa? Iya, Bro. Jadi gini ya, di dalam hadis Nasai 3991. Loh, jangan ke hadis dulu, ini yang saya tanya, Bang. Ini yang saya tanya, hum di sini siapa berdasarkan ayat ini? Kafir, saya bilang itu kafir. Siapa orang kafirnya? Siapa orang kafirnya? Kamu jangan sapu rata. Karena kamu juga kafir, tapi tidak ada perintah membunuhmu. Ada nggak perintah membunuhmu? Ada nggak dalam Quran? Oh, perangilah kok, bunuhlah kok tadi. Nah, disinilah sesatnya kalian. Karena kalian hanya umat terjemahan. Sebentar. Hum di situ untuk siapa? Sebentar, Bang Juma. Kamu sampai kiamat ada datanya enggak itu? Iya, kalau cuma ngomong percuma, Bro. Saya tanya samamu. Umat Islam itu kamu katakan ada perintah membunuh waqtulu hum. Maka saya tanya samamu. Kata hum di situ siapa yang diperintahkan untuk dibunuh? Sebentar, Bang Juma. Lu jelasin, Sebentar. Bukan saya tidak mau menjelaskan. Kalian ini sok pintar bawa hadis, bawa tafsir, bawa Al-Quran, kemudian Anda menghakimi Al-Quran. Giliran Anda ditanyai hum di situ untuk siapa? Kalian nangis. Enggak. Iya, kalau nggak ngerti jangan debat. Jadi hum di sini siapa? Iya, jelasin, jangan gelojokan. Semua orang kafir. Iya, semua orang kafir. Yang menurut Allah. Saya sih santai aja nih, santai aja sambil pas kiamat baring-baring di teras ini. Biar dibuka, ini ada Malikin. Nanti kepala saya dibukain lega kalau bahas apa, biar bahas enak diskusinya. Tapi kalau kiamat Kristen bahas Al-Quran, bahas hadits, saya apa Anda nggak mampu, memang itulah ajaran Allah. Itu enggak, sekarang saya tanya, kamu bawa Al-Quran waqtulu hum itu siapa di situ? Saya bilang itu orang kafir udah.
Kafirnya siapa? Gini bro, saya akan lengkapi data itu ya bro ya, supaya bro semakin paham. Di dalam hadis Nasai 3991. Dia ingin menjelaskan Al-Quran. Bro Malikil bisa bukain nggak Bro Malikil? Ya Allah. Bro Malikil bisa bukain nggak? Cuma bentar. Cuma kamu bisa baca nggak Cuma? Apa kau masih mengeja bacanya? Enggak, Juma lu jangan kayak Muhammad, Jum. Disihir disihir, jangan inilah hebatnya biar inilah hebatnya biar teratur diskusinya nih. Lu jangan kayak Muhammad dong. Sebenarnya sihir. Masya Allah. Gini ya. Di dalam hadis Nasai 3991 dikatakan begini, siapa yang mengganti agamanya? Siapa lagi nih? Hadis apa lagi nih? Nasai 3991 dikatakan siapa yang mengganti agamanya? Ini Muhammad nih yang bersabda. Muhammad bersabda, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah, ya, jelas ini ajaran Allah, ya. Tengoklah teman-teman, ini orang Kristen, coba lihat nih. Nah bro, dia membahas Islam yang sesungguhnya nggak bisa bro, semua orang udah pandai, semua bisa dibuka. Silakan dicatat ya hadis tadi ya. Ini ya hadis Nasai 3991 dibaca. Bro Malikil ya. Bukain bro, biar enak bro. Disorot bro Malikil ya. Monitor nggak ya? Bacakan coba ya. Jadi tadi sudah kelihatan bahwasanya orang Kristen ini adalah umat terjemahan yang tidak ngerti apa-apa tentang Al-Quran. Tadi saya kasih tapi pertanyaan terkait ingin Jibril, sekali kemudian mereka Jibril, itu kamu nggak bisa jawab, ingin makanya menyesatkan seperti itu, bro. Manusia ya. Iya, itulah ajaran Jibril. Mereka ingin menyesatkan kita umat Islam ini dengan modal terjemah, kemudian Pak Tim suruh kasih tahu aja bahasa Arabnya, suruh dia baca Pak Tim. Jadi jangan dia jadi hadis berapa? Yang tadi hadisnya suruh dia baca. Kalau dia nggak bisa baca, ya artinya dia penipu gitu doang. Dia suruh dia baca. Mereka ingin melemahkan iman Islam dengan menggunakan. Iya, suruh baca aja. Jangan doyan ibu doang. Katanya umat terjemahan. Tadi saya katakan wakatuluhum, saya tanya hum itu siapa? Disuruh baca saya bertanya, hum di situ siapa? Katanya semua orang kafir. Dasar. Makanya kamu itu nyembah manusia. Kenapa? Karena kalian itu hanya umat terjemahan. Pada diam dulu, tolong ya kan? dong. Ini host nih, kasih Pak Tim, kasih bahasa kalian itu hanya umat terjemahan. Suruh dia baca. Bro, cuma bisa framing, tapi kamu itu fakta. Apa? Bro, bisa itu fakta. Kamu hanya umat terjemahan. Kamu nggak bisa apa-apa. Kamu membawa narasi, kamu ingin menyerang Islam, tapi kamu tidak tahu narasi Islam, ilmu Islam itu sumbernya dari mana. Kamu cuma membaca. Makanya bro belajar lagi, bro kan nggak pernah tahu kan. Makanya bro nggak pernah tahu, bro baca. Mantap sekali. Cuma biasanya kalau orang bodoh itu panik, orang bodoh itu langsung panik. Wah, santai aja aku. Masalahnya orang Oden mau membahas Islam. Wow, keren. Ada orang Kristen ingin membahas Islam gitu loh. Lucu. Orang Islam sok-sokan ada orang Kristen ingin membahas Islam gitu loh. Sudah gitu sok tahu. Arabnya baca. Baca. Bukan kesurupan. Habis itu dia nguji saya baca tulisan Arab. Kan lucu. Takut. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya tadi di awal hanya minta Anda tunjukkan hadis yang ditafsirkan. Anda tidak bisa menunjukkan kemudian. Bro bisa nggak? Atau bro mau menghindar? Kebanyakan alasan. Bukan menghindar. Kamu sedang ingin mengajarkan ikan berenang. Kamu boleh mengajari saya Islam kalau kau bisa baca kitabku gitu. Iya, baca cengeng. Kamu bisa baca kitabku nggak? Baca cengeng. Kamu bisa baca kitabku nggak? Bisa nggak? Baca dulu. Disuruh baca kesurupan. Silakan bro baca itu. Gua cek nih. Baca tuh. Apa itu? Bentar, Pak. Aku nggak bisa baca di sini. Aku pakai HP. Cuma tunjukin kamu seorang ustadz cerdas, Juma. Jangan kau tunjukin kau tidak cerdas. Masalahnya yang membahas Islam di depanku ini orang yang tidak bisa baca kitab. Tinggal kau baca. Membahas Islam. Kau bikin malu aja kau. Tunjukkan aja. Tunjukin kamu. Itu nggak bisa dibaca. Itu kabur. Itu kabur. Nggak bisa dibaca, Bung. Saya pakai HP ini.
Walah, alasan. Sebentar, aku cari fokus dulu sebentar. Walah. Gak bisa aku baca. Nah itu tuh. Agak jauhan dikit, Pak. Gak bisa. Buka dari sini. Itu ya, bro, tolong bukain, bro. Jadi adalah hal lucu ya teman-teman Islam. Teman-teman Islam, ada orang Kristen ingin menguji saya membaca Al-Qur'anul Karim. Kan lucu ya? Udah lucu aja. Sama terjemahannya, sama nanti terjemahkan. Menggelikan. Biar banyak. Sangat Biar pada menggelikan. nggak tipu sama lu. Nasai Kasihan ketipu sama lu. 3991. Nasai 3991. Teman-teman tolong pada diam dulu ini nanti kayak sama Malikil diam dulu semua Lucu, kalian lucu. Cuma bersuara tandanya dia panik. Kalian itu lucu, teman-teman. Nasai 3991. Kalian itu lucu loh. Bener. Lucu kali. Kamu masih bisa ngomong begitu, bro? Nggak ada malunya kamu? Enggak, biasa aja. Malunya, Kenapa harus malu? Yang menyebabkan saya malu samamu apa? Ya, sama ajaran Islam itu bagaimana, bro? Iya, Kalau kan bro nggak diajarin. Enggak, maksudku yang membuat saya malu samamu itu apa? Kira-kira yang bisa membuat saya malu itu apa? Coba, apa yang bisa membuat saya malu? Malu, saya mana ngerti malu. Tuhanku bukan manusia. Tuhanku bukan manusia. Gimana aku bisa malu gitu loh? Hei. Kenapa saya harus malu? Ini Malikil kemana? Kenapa saya harus Bentar dulu, aduh. Malikil kabur, bro. Turun dia. Kenapa saya harus malu sama oten-oten yang tidak bisa baca kitabnya sendiri? Diam dulu, coba. Diam dulu, aduh. Kamu pengen mengajarin ikan renang? Wah, lucu itu, Bah. Bentar dulu, Bang Suma, diam dulu, Bang Suma. Ini Malikil mana suruh ngebukain tuh? Sama aja kalian itu. Gak ada dari kalian itu yang bisa membaca kitabnya umat Islam, tayo. Pertanyaan saya kalian itu cuman bisanya membahas Islam itu dari internet. Baca-baca buku yang tidak jelas, buku-buku yang tak bersanad pula kau bawa. Manalah Islam percaya samamu. Baru ada Islam ini yang bilang kami ini bukan umat Kristen. Umat Kristen itu cuman membaca apa yang dikasih sama gereja, itulah yang diimani. Kalau kami harus bersanad ilmunya, harus ada kitabnya kami pegang, baru kami diajarin sama ulama. Tidak seperti kamu, cuman pegang buku terjemahan, habis itu dibayar perpuluhan, udah puas pulang tepuk tangan habis itu. Yang diajarin oleh SWT aja kalah masih. Juma. Kami di Islam itu tidak aja kalah sama sihir, apalagi lu coba diajarin sama ustadz. Sayang kali kuliah si Juma ini ya, nggak ada isi apanya. Mendingan dia baru diajarin dagang. Enggak lucu kuliah. Dia bangganya baru diajarin ulama, Pak. Yang diajarin oleh SWT aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Jadi sahabat, Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Baqarah, man kana aduwwa lillah, barang siapa menjadi musuh Allah, wa malaikati, dan juga menjadi musuh para malaikat, wa rusuli, dan musuh para rasul,
wa Jibril, dan juga musuh Jibril, wa Mikail, dan juga musuh malaikat Mikail. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, aduwwul lil kafirin, musuh bagi orang-orang yang kafir. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinah wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Tidaklah ada yang mengingkarinya illa fasikun, kecuali orang-orang yang fasik. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinah wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Jadi Al-Quran itu tidak bisa kemudian hanya membawa tafsir Qurtubi. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinah. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad. Wa ma yakfuru biha illal fasikun. Dan tiada yang mengingkarinya melainkan orang-orang yang fasik. Jadi ketika kita di-kick, itu melambangkan bahwa ketakutannya, kekhawatirannya akan ada serangan balik dari Bang Suma. Awakullama ahadu ahdan nabazahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, limpahan berkat dan rahmatnya ya, sehingga kita sebagai umat Islam itu berpegang teguh kepada akidah ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran ya. Kenapa? Sekarang itu muncul penyesat-penyesat yang membawa-bawa atas nama Islam, menghakimi ajaran agama Islam, diminta tunjukkan hadisnya tak ada, kemudian ketidakmampuannya malah diarahkan kita membaca kemudian original teks kitab sendiri atau dalam bahasa original teks Arab, lalu kemudian dia mencoba untuk menafsirkan seenak perutnya, lalu kemudian data-data yang dibawa itu dari literasi Syiah, lalu kemudian ingin mengatakan bahwasanya Islam itu salah dengan apa yang mereka sampaikan kepada kita kemudian. Kita tidak akan mungkin diperbodoh ya. Kita tidak akan mungkin kemudian dianggap sebagai umat yang sesat oleh karena kita tidak mengikuti semua alur daripada pertanyaan mereka. Kita tidak ingin diobok-obok oleh mereka dengan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, karena tujuan kita di sini bukan kemudian untuk memberikan dan memuaskan mereka. Tetapi cukuplah bagi kita ketika mereka sok tahu tentang Islam, kita perintahkan aja untuk membaca original teksnya. Kenapa? Karena coba ada ndak di antara teman-teman netizen di sini yang kemudian memahami Islam itu ketika belajar Quran, belajar dari terjemah? Saya yakin gak ada. Saya yakin gak ada umat Islam itu begitu dia belajar Quran di Iqra yang diajarkan itu terjemah. Gak ada. Nah inilah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa kita umat Islam itu tidak bisa diislamkan dengan terjemahan, apalagi hanya menggunakan sebuah buku yang didapatkan dari internet yang sudah disiapkan oleh tim mereka dengan sampul-sampul yang mengatasnamakan risalah, yang mengatasnamakan kemudian tokoh-tokoh dalam ajaran agama Islam, yang mengatasnamakan kemudian sirah dan seterusnya. Umat Islam harus hati-hati gitu. Al-Quran tidak bisa diserang, maka kemudian mereka mencoba untuk mengambil jalan singkat ya, jalan pintas, membuat sebuah kitab-kitab yang sampulnya kemudian itu mengatasnamakan Islam, lalu isinya di dalamnya itu
adalah isi yang mereka buat-buat sendiri. Ya, kita ada benteng akidah, ada ulama, ada para habaib, ya, ada pesantren-pesantren, ada para kiai yang kemudian memahami Islam. Ketika kemudian apa yang ditorehkan oleh orang penyesat-penyesat tadi itu sebelum saya di-kick dan diblokir, mereka jelaskan kemudian tentang Islam, ya, lalu kemudian dasar pijakannya hanya buku-buku yang entah dari mana dasarnya, umat Islam mereka akan dihalau oleh orang-orang yang paham tentang Islam. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Untuk apa? Untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, itu Al-Quran. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhidun ilaihi a'jami wa hadza lisanun arabiyyu mubin. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad SAW belajar kepadanya dalam bahasa ajam. Padahal ini Al-Quran itu adalah ajaran yang salah, ajaran yang sesat, berdasarkan dengan apa yang mereka mau. Faktanya mereka tidak bisa membaca kitab suci Al-Quran. Kedua, faktanya mereka tidak bisa kemudian menerangkan narasi yang mereka bangun itu sendiri, selain tuduhan demi tuduhan berdasarkan buku-buku yang mereka beli di Gramedia, lalu kemudian link-link yang kemudian dibuat oleh orientalis untuk menyerang Islam. Kita harus paham, saudara-saudara, sahabat-sahabat, bahwa bukan hanya saat sekarang ini Islam itu dicecar, Islam itu dicarikan jalan untuk disesat-sesatkan, bukan. Makanya kita umat Islam itu kita tidak pernah menemukan, sebagai kristolog, kami tidak pernah menemukan adanya dari golongan umat Islam ini yang kemudian membuat sebuah kitab mengatasnamakan Bible, lalu isinya itu dipleset-plesetkan. Enggak. Kenapa? Karena kita tidak perlu membuat itu. Pertama, agama kita tidak mengajarkan kita untuk cerdik seperti ular. Itu yang pertama. Kedua, hanya hal yang asli yang bisa dibuatkan palsunya. Saya ulang, hanya hal yang asli yang bisa dibuatkan palsunya. Nah, kalau yang palsu tidak perlu dibuatkan aslinya, tidak perlu dibuatkan palsunya, karena memang sudah palsu dari sananya, kan gitu. Ngapain coba ada orang yang membuat sesuatu yang palsu dari yang palsu? Nggak perlu. Makanya kita itu dua unsur ini, Islam tidak mengajarkan kita cerdik seperti ular. Kedua, kita tidak perlu kemudian menjabarkan sesuatu yang palsu untuk dengan sesuatu yang palsu, tidak perlu. Tapi kalau Al-Quran, Bung, tapi kalau ajaran agama Islam, Bung, semua kekuatan iblis itu digerakkan kemudian. Ada yang memalsukan Al-Quran, ada yang memalsukan terjemahan Al-Quran, ada yang memalsukan hadits, ada yang memalsukan terjemahan hadits, ada yang memelintir Al-Quran, ada yang memelintir hadits. Kenapa? Al-Quran dan hadits itu adalah kalam dan sunnah. Iya kan? Nah dari situ kita lihat siapa yang kemudian, ya, agama mana yang kemudian paling banyak menggunakan narasi-narasi palsu untuk menyerang sebuah konsep agama. Agama mana tuh? Ya tentu di luar Islam. Tapi agama mana yang paling banyak diserang menggunakan kitabnya sendiri? Lucu ya? Jadi kalau ada uang palsu, lalu kemudian uang palsu ini dipegang oleh seseorang, untuk membuktikan bahwa yang dipegang itu adalah uang palsu, bukan dengan cara mengambil uang asli,
untuk kemudian dibuktikan ke dia. Bukan seperti itu. Tapi dengan uang palsu itu sendiri kita buktikan bahwa ini palsu duitmu ini. Mari kita buktikan bahwa duit yang kamu pegang itu adalah palsu. Seperti itu. Tapi kalau Al-Quran mau dikatakan palsu, itu adalah uang asli. Mau diukur dengan uang palsu, itu nggak bisa. Al-Quranmu palsu, apa datanya? Nggak bisa. Maka salah satu cara kemudian adalah kita harus merongrong akidah Islam dengan membawa bahwasanya pembawa Al-Quran itu adalah iblis. Maka muncullah hadis-hadis yang mereka bawa tadi. Itu bukan hadis. Mereka mengatakan itu adalah tafsir. Saya juga pernah belajar itu. Saya juga pernah belajar. Tapi muatan daripada cakupan tafsir itu adalah pada saat Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu, ada juga iblis datang membisikkan satu bisikan ajaran yang di dalamnya itu kemudian bukan wahyu dari Allah, tapi nyamar kemudian sebagai iblis, menyamar sebagai malaikat, padahal sebenarnya itu bukan malaikat. Itu ada hadis itu memang. Tapi saya mencoba untuk membangun narasi teman kita tadi itu, tapi ternyata dia tidak bisa keluar dari situ. Dia kekeh mempertahankan apa yang dia argumenkan. Saya mencoba untuk keluar, membawa dia keluar, tapi dia nggak bisa. Tetap saja dia berfokus kepada materi yang dia bawa, sampai pada akhirnya saya yang diuji untuk membaca bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi mereka itu apa ya bilangnya ya, sama seperti tadi Al-Quran yang saya uraikan ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 191 yang dia bawa. Di situ kan dijelaskan waqtuluhum. Saya tanya kata hum ini supaya Anda bisa membedakan antara terjemahan dan original teks. Kalau di terjemahannya adalah dan bunuhlah mereka. Nah, coba kita lihat tadi. Ketika saya tanya kata hum itu mereka itu siapa? Apa yang dia katakan? Semua orang kafir sampai hari kiamat. Semua orang kafir harus diperintahkan untuk dibunuh. Allahu Akbar. Nah, inilah bedanya. Makanya umat Islam itu tidak ingin kemudian memahami Al-Quran menggunakan terjemahan, apalagi mengkritisi Quran pakai terjemah. Celaka, bikin malu. Memalukan sekali. Memalukan sekali. Waqtuluhum. Kata hum di situ, bunuhlah mereka. Siapa mereka? Apa jawab mereka? Semua orang kafir. Kan menggelikan gitu loh. Inilah celakanya kalau membahas Al-Quran dengan menggunakan terjemahan, apalagi mengkritisi Quran. Nah, itu ya, makanya umat Islam itu nggak bisa kemudian, oh iya ya, kok Al-Quran ada perintah membunuh ya? Nggak bisa kayak begitu. Karena ada perintah membunuh, tegakkan dulu hum yang dimaksud di sini siapa gitu loh. Masuk kepada kaidah-kaidah tafsir, masuk kepada kaidah asbabun nuzul. Harus. Lalu kepada siapa kita harus belajar? Mereka yang memahami Al-Quran, bukan kepada oten yang hanya memahami umat terjemah. Jadi kalau saya tanya nih misalnya nih ya, saya tanya hal yang sama di dalam Yohanes 17 nomor 11. Dan aku tidak lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Nah, kalau saya tanya, siapa mereka ini? Mereka juga akan menjawab, semua orang Kristen. Pasti gitu jawabannya. Semua orang Kristen. Padahal mereka yang dimaksud di sini adalah pengikut Yesus yang 11 orang itu. Itu. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena Yesus sendiri yang mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Apakah Kristen mengikuti Yesus? Tidak. Tapi tadi ketika ditanya, siapa mereka? Pasti mereka akan mengatakan, kami Kristen. Nah, itulah celakanya kalau hanya umat terjemah. Gak boleh, teman-teman. Gak boleh jadi umat terjemah itu. Harus merujuk kepada kitab yang aslinya. Seperti apa yang terlontar dari lisannya Yesus, seperti apa yang terlontar dari Rasulullah Muhammad SAW, seperti itulah harus kita pahami. Bukan bahasa manusia yang datang belakangan. Kayak gitu ya. Nah, kenapa kemudian umat Islam itu bukan nggak boleh? Kenapa umat Islam itu harus memahami Islam itu bukan hanya dari terjemah? Kenapa? Karena Al-Quran itu ya tidak bisa hanya dalam satu disiplin ilmu untuk kemudian mengambil kesimpulan hukum di dalamnya, nggak bisa. Ya, itu yang perlu kemudian
saudara-saudara pahami bahwasanya banyak cara iblis itu menyesatkan kita. Ingat, kredit poinnya adalah tadi kita belum dikasih kesempatan untuk membahas kitabnya. Sesi pertama kita diberi 2 pertanyaan. Jadi saya pura-pura lugu aja. Sesi kedua masih lagi bertanya. Bertanya, dan bertanya. Lalu setelah merasa bahwa ini kayaknya Bang Suma sudah hampir minta waktunya untuk balik bertanya, saya langsung di-kick, saya langsung diblokir. Itu adalah cara aman memang, untuk mereka itu tidak dipermalukan di depan umum. Tapi nggak apa-apa teman-teman, tidak masalah ya, tidak masalah. Kemudian saya tadinya itu pingin sekali dia itu menunjukkan haditsnya ya, supaya kita permalukan dia, supaya dia tahu ternyata haditsnya itu tidak begitu, tidak sesuai dengan tafsir yang dia bacakan itu. Hadisnya tidak sama muatan yang kemudian dikatakan tafsir yang mereka buat-buat sendiri. Saya katakan itu adalah dibuat-buat sendiri. Kenapa? Saya pernah belajar literasinya. Saya pernah belajar materi-materi tentang apa yang kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah yang tadi. Kemudian wahyu Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan hadis-hadis itu ada di dalam kitab Safinatun Najah atau Riyadhus Shalihin kalau nggak salah, atau Bulughul Maram. Itu pernah ada itu. Salah satu dari kitab yang pernah kita kaji itu ada di situ, hadis situ yang menerangkan tentang yang tadi. Ada muaranya, ada kaitannya dengan yang tadi. Baik, teman-teman sekalian ya, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Sebentar ini teman-teman ada dialog saya lagi ya dengan Pak Jordan, Pendeta Jordan. Dia kembali nantang saya, begitu juga Pendeta Deki. Tapi Pendeta Deki ini saya rada-rada malas gitu, rada-rada malas karena kalau dia menjabarkan itu kayak membuat kita ngantuk gitu ya. Habis ini teman-teman, jam berapa itu sebentar? Jam 9 sedikit lagi, jam 9. Jam 9 sedikit lagi teman-teman kita akan kembali bertemu untuk membahas materinya juga kita belum tahu. Yang pasti tantangan ini harus kita jawab. Ya, sedikit lagi jam 9 waktu Makassar ya, waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih 20 menit lagi. Oke, saya kira gitu. Sementara teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Dan mohon maaf ketika kemudian ada kesalahan atau ada hal yang kemudian saya sampaikan tidak berkenan dengan hati sahabat-sahabat. Sekali lagi saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar.